Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Statistika Komputasi akan mendemokan program kami yang sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Farahadani dengan NPM akhir 003. Saya Ahmad Zulfikar Matematika dengan NPM akhir 210. Saya Dafa Alberta dengan NPM akhir 180. Ya, masuk ke programnya. Dan untuk yang pertama-tama, kita akan memasukkan dulu dataset yang diimpor, yang sudah kita masukkan di drive terlebih dahulu, dan kita import it down, inisialisasi datasetnya, yang ada data training, data testing, dan hasil testing. Selanjutnya, dari data-data tersebut, penyajian data training tersebut, menggunakan import Panda SPD dataset yang tadi telah diambil file CSV file trainingnya, menggunakan kode dan style row untuk memasukkan data-data var. Data-datanya menghasilkan data-data yang rapi dan berwarna sesuai yang di bawah. Program selanjutnya merupakan fungsi hitung probabilitas yang memiliki fungsi untuk menghitung probabilitas kelas untuk target tertentu, yang misalnya tepat waktu dan terlambat, dengan, dengan cara menghitung jumlah data untuk setiap kategori target dan total data tepat waktu dibagi total count yang merupakan tepat waktu pada data terangan terlambat yang ada di atas, dan juga dikembalikan menjadi probabilitas tepat waktu dan probabilitas terlambat diberi kembali dengan hasil 078260695651214 untuk yang terlambatnya 0,2173191304304728608. Untuk selanjutnya ada menginisialisasikan atribut dari dataset menjadi IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, jenis kelamin, asal sekolah, daerah asal, dan status pekerjaan, yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Untuk selanjutnya menggunakan fungsi probabilitas tepat waktu untuk menghitung probabilitas atribut tertentu yang diberikan kondisi target tepat waktu, dan juga menggunakan filter pada dataset untuk menghitung jumlah data yang sesuai. Hasil probabilitas dihitung dengan membagi jumlah data atribut tertentu dengan total jumlah data tepat waktu dengan return probabilitas atribut tepat waktu. Untuk yang bawahnya juga sama, probabilitas terlambat, menghitung probabilitas tertentu yang diberikan kondisi target terlambat, menggunakan filter pada dataset untuk menghitung jumlah data yang sesuai. Hasil probabilitas dihitung dengan membagi jumlah data atribut tertentu dengan total jumlah data terlambat. Selanjutnya, setelah kita membuat function probabilitas, kita langsung masuk ke probabilitas IPS 1 tepat waktu. Yang dimana kita hanya saja melihat kategori, tiap kategori dan atribut, yang dimana kategori baik itu, kita mengambil kategori baik tepat waktu, sama dengan kita langsung memanggil function yang telah kita buat tadi, yang dimana probabilitas tepat waktu itu pada atribut baik dibagi dengan tepat waktu. Selanjutnya, pada kategori cukup, sebenarnya sama seperti tadi, cukup tepat waktu sama dengan memanggil function yang telah dibuat tadi, yang dimana atribut cukup dibagi dengan jumlah tepat waktu dan dikembalikan ke cukup tepat waktu. Selanjutnya pada kategori kurang itu kurang tepat waktu sama dengan tinggal memanggil function yang telah kita buat seperti tadi. Selanjutnya ke probabilitas terlambat. Probabilitas terlambat pada kategori baik, baik terlambat sama dengan memanggil function probabilitas terlambat, yang dimana function probabilitas terlambat yang telah dibuat tadi baik terlambat dibagi dengan jumlah total terlambat. Selanjutnya pada kategori cukup dan kurang itu sama saja seperti perhitungan pada kategori baik. Selanjutnya menghasilkan perhitungan probabilitas IPS 1 yang dimana probabilitas tepat waktu dan probabilitas baik tepat waktu sama dengan 0,5, probabilitas cukup tepat waktu 0,38, probabilitas kurang tepat waktu 0,1, dan pada probabilitas IPS 1 yang terlambat, baik terlambat 0,0, cukup terlambat 0,8, dan kurang terlambat 0,2. Selanjutnya, probabilitas IPS 2. Probabilitas IPS 2 yang tepat waktu dengan kategori baik itu sama, baik cukup kurang itu sama saja seperti pada perhitungan probabilitas IPS 1 yang tadi, yang dimana kita tinggal memanggil function yang telah dibuat pada probabilitas tepat waktu. Selanjutnya, probabilitas terlambat juga sama juga, seperti kategori baik, baik terlambat sama dengan function yang telah dibuat tadi, probabilitas baik terlambat, probabilitas terlambat. Nah, dihasilkan probabilitas IPS 2, baik yang tepat waktu, baik tepat waktu 0,3, cukup tepat waktu 0,61, kurang tepat waktu 0,05, dan probabilitas terlambat yang baik terlambat 0,4, cukup terlambat 0,2, dan kurang terlambat 0,4.
Selanjutnya pada probabilitas IPS 3 tepat waktu, dan itu sebetulnya sama saja seperti perhitungan tadi, kita tinggal memanggil function yang telah dibuat pada probabilitas tepat waktu dan probabilitas terlambat yang akan menghasilkan perhitungan probabilitas IPS 3 seperti tersebut. Lalu untuk probabilitas IPS 4 juga sama, baik cukup kurang, itu tinggal kita memanggil function yang telah dibuat pada probabilitas tepat waktu dan probabilitas terlambat, nanti akan menghasilkan perhitungan probabilitas IPS 4 seperti ini. Selanjutnya pada probabilitas jenis kelamin juga, itu sama seperti tadi, yang dimana kategori laki-laki dan kategori perempuan itu tinggal memanggil function yang telah dibuat pada probabilitas tepat waktu, yang dimana atributnya tinggal dibagi dengan total tepat waktunya. Sudah menghasilkan perhitungan probabilitas tepat waktu seperti tersebut. Selanjutnya probabilitas asal sekolah, tepat waktu, dan terlambat itu juga sama. Perhitungannya tinggal memanggil function yang telah dibuat pada probabilitas sebelumnya, menghasilkan probabilitas asal sekolah, tepat waktu, dan terlambat seperti berikut. Lalu untuk probabilitas daerah asal, tepat waktu, dan terlambat juga sama. Kita tinggal memanggil function yang telah dibuat, menghasilkan seperti berikut. Selanjutnya pada probabilitas status pekerjaan, tepat waktu, dan terlambat juga sama seperti tadi, tinggal memanggil function yang telah dibuat pada probabilitas tepat waktu dan terlambat yang menghasilkan perhitungan seperti berikut. Baik, selanjutnya setelah kita menghitung semua probabilitasnya dari semua atribut ya, IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan seterusnya, itu kita jadikan satu, yaitu di IPS 1 ada baik ini tadi, baik satu tepat waktu, cukup tepat waktu, lalu baik terlambat, dan seterusnya. Ini di istilahnya kayak dikumpulin jadi satu untuk nilainya. Jadi terus lalu di sini kita bikin function untuk menghitung ini tadi, untuk menghitung data-data yang sudah dikumpulkan. Kita bikin function testing kelas. Nah, di sini berfungsi untuk menghitung dari perkalian dari semua data ini ketika diinputin. Jadi dimulai dari prior, yaitu probabilitas kelasnya, tepat waktu atau terlambatnya. Terus lalu untuk setiap atributnya. Lalu dikembalikan ke hasil yang paling tinggi. Jadi nanti hasilnya itu maka dia yang menentukan lah tepat waktu atau terlambat gitu. Jadi lalu yang selanjutnya di sini bikin function untuk menginputkan datanya. Jadi di sini input data untuk IPS 1, input data untuk IPS 2, IPS 3, IPS 4, jenis kelamin, asal sekolah, daerah asal, lalu status pekerjaan. Nah, di sini bisa kita run. Di sini untuk memanggil functionnya, dan bisa kita run, bisa kita ulang. Di sini masukkan nilai IPS 1, misal saja cukup, lalu baik, lalu cukup lagi, lalu mungkin kurang. Dan jenis kelaminnya perempuan, asal sekolah mungkin kota Denpasar, dan di dalam kota. Lalu dia belum mendapatkan pekerjaan. Dan di sini hasil klasifikasinya maka dia terlambat. Nah, setelah semua perhitungan tadi, di sini ada sebuah testing ya, testing akurasi programmatic bias-nya yang kami buat. Jadi dengan cara harus membaca dataset testing yang sudah kita buat juga, lalu dataset hasil testingnya dari CSV. Jadi setelah dibaca, maka dataset itu harus digabungkan karena emang biar memudahkan kita untuk mengambil datanya di merge. Lalu di sini kita harus bikin yang namanya confusion matrix. Confusion matrix ini untuk menghitung recall, precision, sama akurasinya. Jadi di sini ada empat nilai, yaitu true positif, yang dimana ketika datanya itu yang seharusnya tepat waktu dan diprediksi berhasil tepat waktu. Itu lalu false positif yang seharusnya terlambat diprediksi tepat waktu. Lalu di true negatif yang seharusnya terlambat dan benar-benar diprediksi terlambat. Negatif ada yang true dan diprediksi terlambat. Di sini caranya menghitung ini, maka pertama-tama harus diambil dulu dari dataset testingnya. Dataset testingnya harus diambil dulu yang tepat waktu. Nah, yang tepat waktu ini nanti dibandingkan dengan hasil prediksinya yang tepat waktu untuk yang true positif. Nah, begitu juga sama false positif, diambil datanya yang terlambat, lalu diambil dari dataset hasil testingnya yang tepat waktu. Nah, begitu seterusnya dengan true negatif dan false negatif sesuai dengan kriterianya. Lalu di sini dikembalikan nilainya jadi TP ada 6, FP-nya ada 1, true negatifnya ada 3, dan false negatifnya ada 0.
Nah, di sini menghitung recall, precision, sama akurasi. Jadi rumus recall itu sendiri ada true positif dibagi sama true positif plus false negatif. Nah, di sini true positifnya kan 6. True positifnya 6, terus dibagi sama true positif lagi plus Fn. Jadi 6 dibagi 6 plus 0. Jadi maka recall-nya adalah 1. Yang dikalikan 100 maka 100%. Nah, terus lalu precision di sini ada true positif dibagi dengan true positif plus false positif, yaitu TP 6 bagi 6 plus 1. Maka hasilnya ada 85,71%. Dan di sini akurasi dari seluruh program yang telah kita buat, dari probabilitas yang kita buat untuk knife bias-nya, hingga sampai data testingnya di sini, itu akurasinya mengatakan 90%. Yang dimana caranya ditambahkan TP plus TN, 6 tambah 3 dibagi 6 tambah 1, 6 tambah 3, 6 tambah 1 tambah 3 tambah 0. Jadi hasilnya akurasinya 90%. Di kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.